Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu para ummahat jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cek. Suara saya terdengar baik, Ibu? Iya, Ustadz. Masih bagus. Baik. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmatus shihah wal faragh, nikmat berupa kesehatan, kesempatan, dan Allah juga memilih kita sebagai seorang muslimah, mukmin, mukminah yang merupakan nikmat paling besar dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, yang semua itu mengantarkan kita kepada ridhonya insyaallah. Dan dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, pembacaan hadis Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita baca dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita semuanya ilmu yang barokah. Insyaallah ilmu yang melahirkan amal soleh yang kelak akan menemani kita di hari hisab dan mizan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para ummahat yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan kembali membahas hadis-hadis dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan kita masuk pada poin hadis ke-1177. Silakan dibuka kitabnya ibu-ibu. Kita baca hadisnya dan kemudian kita baca maknanya, kita ambil faedah-faedahnya. Hadisu Anas radhiyallahu anhu qala qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam law ataita Abdullah ibn Ubay antalaqa ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa raqiba himaran fantalaqal muslimuna yamshuna ma'ah wa hiya ardun sabikhatun falamma atahu nabi sallallahu alaihi wasallam qala ilaika anni wallahi laqad adhani natnu himarik faqala rajulun minal ansar minhum wallahi lahimaru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka wa ghadiba li Abdillahi rajulun min qaumihi fashatama wa ghadiba li kulli wahidin minhuma ashabu fakana bainahuma dharbun bil jarid wal aidi wan ni'ali fabalagana annaha unzilat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada saya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya dengan menunggang keledai, sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seseorang kaum Ansor di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah SAW lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay, dan ia mencelanya, sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu, kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun surat Al-Hujurat ayat 10, yang artinya,
Jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Baik. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih terkait dengan hadis sebelumnya bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di dalam dakwah, kemudian mendakwai mereka orang-orang munafik membela Islam, dan berikutnya juga mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berani mengorbankan apapun demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di awal hadis disebutkan bahwasanya ada yang mengusulkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam supaya menemui Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah seorang gembong munafik di Madinah pada waktu itu. Dan memang dia adalah seorang tokoh pembesar yang berpengaruh di kota Madinah, kota Yathrib. Bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Ubay ini siap-siap diangkat menjadi pemimpin mereka. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, pengaruhnya kemudian pupus. Dan kemudian terlihat permusuhan yang ditambahkan oleh Abdullah bin Ubay ini. Sehingga ada orang yang memberikan usul kepada Nabi supaya mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ini tentunya juga menjadi pelajaran bagi kita, karena Nabi Muhammad SAW melaksanakan menjumpai Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini maknanya apa, ibu-ibu? Artinya dalam strategi dakwah itu tidaklah salah ketika mendekati orang-orang yang memiliki pengaruh, memiliki pengaruh, mendekati orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki pengaruh supaya dakwah ini bisa mudah tersebar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Madinah mengutus beberapa sahabat untuk berdakwah di Madinah, dan kemudian orang-orang yang berpengaruh didatangi, disampaikan risalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan kemudian banyak dari pembesar Madinah masuk Islam. Yang ini memudahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengembangkan dakwah Islam di kota Madinah. Ini juga menjadi pelajaran kita bahwasanya di antara strategi dakwah yang diajarkan Nabi kita itu mencoba untuk mendekati mereka orang-orang yang memiliki pengaruh. Bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, tapi harapannya kalau orang yang memiliki pengaruh itu tersentuh dengan dakwah, dia bisa menyebarkannya lebih luas lagi. Jangkauan dakwahnya lebih luas lagi karena dia memiliki kapasitas untuk itu. Jadi tidak masalah ya Ibu. Saya barakallahu fikum. Dan kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini membuat masalah. Jadi dia menolak Islam walaupun dalam zahirnya Islam, bahkan ikut berjihad dengan Nabi, walaupun pada perang Uhud dia mundur dengan 300 pasukan. Ya. Mundur dengan 300 pasukan, tidak jadi berperang dan malah provokasi untuk tidak berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul menolak kebenaran yang datang dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah karena faktor hasad, iri dengan Nabi, di mana Nabi itu sangat dihormati oleh para sahabat. Ta'zim para sahabat luar biasa. Apa yang berhubungan dengan Nabi itu barokah, diperebutkan oleh para sahabat, rontokan rambutnya, bahkan air ludahnya. Ya, sehingga para ulama sepakat bahwasanya apa yang ada pada Nabi itu barokah. Yang terkait dengan badan beliau dan apa-apa yang dipakai oleh beliau itu barokah. Yang jadi perbedaan para ulama adalah apa-apa yang ada pada selain Nabi, seperti sahabat atau orang-orang saleh, para ulama, apakah keberkahan itu yang ada pada mereka bisa diperlakukan sebagaimana keberkahan yang diambil oleh para sahabat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul iri, hasad, dengki, sehingga menolak kebenaran. Makanya mata hati terkadang tertutup dengan rasa iri dan dengki. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mencabut rasa iri, rasa dengki, apalagi kepada orang-orang mukmin. Ya, makanya kita minta kepada Allah doa yang
kita baca sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan rasa rasa iri dan dengki dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita melihat kebaikan ada pada saudara kita, kita ikut senang. Ini termasuk kesempurnaan iman. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan yang ada pada dirinya. Ini makna yang benar ya, Bu. Karena sebagian orang memaknai hadis ini salah. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini maknanya kurang pas. Makna yang pas adalah sampai mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai, menyenangi kebaikan yang ada pada dirinya. Makanya kalau ada kebaikan, baik duniawiyah ataupun ukhrawiyah yang ada pada saudara kita ikut senang, itu iman, Ibu. Kita ikut senang. Ya, saudara kita misal diberikan rezeki duniawiyah, rezeki duniawi, ya bisa membeli apa yang dia inginkan, ya apa yang dia hajatkan, kita senang, itu iman. Atau diberikan rezeki ukhrawi, kita punya teman yang anak-anaknya masya Allah pada hafal Al-Quran, kita mendengarnya ikut senang, itu iman. Tapi kalau sebaliknya adalah kecacatan iman, dan itu ternyata salah satu penyebab seseorang bisa menolak kebenaran itu hasad, iri, dengki. Padahal seseorang itu mengetahui temannya itu mengajak kebaikan, tapi dia gengsi karena apa? Iri dan dengki, merasa dirinya baik. Inilah penyakit yang dicontohkan oleh iblis ketika menolak perintah Allah, ya, ketika menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena hasad, iri dan dengki, dia merasa lebih baik. Sedangkan Nabi Adam diciptakan baru saja, dia merasa lebih senior. Penyakit ini harus kita hilangkan, ibu-ibu. Kita tanamkan pada diri kita sikap tawadhu, ya, sikap rendah hati, memandang saudara kita dengan pandangan yang lebih baik. Para salaf itu mengatakan, di antaranya Abdullah ibnu Mubarak, beliau mengatakan ketika kamu keluar rumah, apa nasihat pertama kali yang beliau sampaikan untuk orang yang keluar rumah? Pertama kali yang perlu diperhatikan adalah tanamkan pada diri kita, tanamkan pada diri Anda, kata Abdullah bin Mubarak, bahwasanya setiap yang kamu lihat dari orang-orang mukmin itu, yakinkan pada dirimu bahwa dia lebih baik daripadamu. Makanya disebutkan dalam beberapa referensi ketika para salaf pendahulu kita itu bertemu dengan seseorang, dia terkadang tanya umur, walaupun ini tidak harus dicontoh ya Ibu, karena sebagian orang itu kalau ditanya umur itu tersinggung. Berapa umurnya? Gitu. Tersinggung. Tapi ada orang yang tidak tersinggung, biasa saja. Ditanya, berapa umurmu? Kalau jawabannya ternyata si fulan yang dia tanya itu umurnya lebih tua, dia mengatakan, anta khairu minni, kamu itu lebih baik daripada aku. Sabaqtani bil imani wal amali salih. Karena kamu telah mendahuliku dalam iman dan amal saleh. Kalau yang ditanya umurnya ternyata lebih muda, dia tetap mengatakan, anta khairu minni, kamu lebih baik daripada aku. Sabaqtuka bidzunubi wal ma'asi, karena aku lebih dahulu daripadamu di dalam mengerjakan dosa dan maksiat. Nah, di sini Ibu kita melatih menata hati kita. Jadi kita taklim bertahun-tahun itu bukan menghasilkan hati yang bobrok, yang rusak, kemudian merasa lebih baik, itu adalah warisan setan. Beda dengan Nabi Adam alaihissalam itu ketika melakukan dosa sadar, ya, sehingga mengucapkan Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Nah, di situ sama dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika dibacakan ayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tingkatan-tingkatan manusia. Ada tingkatan manusia yang paling bagus, sabiqun bil khairat. Orang yang senantiasa berlomba-lomba, senantiasa semangat, senantiasa terdepan dalam perbuatan kebaikan. Yang kedua adalah muqtasid.
orang yang tengah-tengah. Yang ketiga adalah zalimul li nafsih, orang yang menzalimi diriku sendiri. Ya, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Mendengar ayat tersebut kemudian Aisyah radhiyallahu anha tidak menyimpulkan dirinya, oh saya kelompok pertama. Tapi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita perawi hadis terbanyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Duhai diriku yang telah menzalimi jiwaku sendiri." Nah, di sini Ibu ya. Jadi kita perlu manajemen kolbu, memang melatih hati kita dengan kita juga membaca kitab-kitab tazkiyatun nufus, ya, kitab-kitab yang membahas tentang penyucian hati, pembersihan hati dari kotoran-kotoran yang bisa merusaknya, bahkan bisa mematikan hati seseorang. Baik, barakallahu fikum. Hadis ini menceritakan peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang menunggangi keledai. Jadi boleh menunggangi keledai dan keledai tidak najis, tapi haram dagingnya. Haram dagingnya dibahas dalam masalah fikih. Air liurnya najis apa tidak gitu ya. Itu dibahas dalam masalah fikih, tapi tidak najis jelas badannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menumpanginya, menaikinya. Kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Diikuti oleh kaum muslimin. Ya, bertemu dengan Abdullah bin Ubay gembong munafik. Ketika bertemu, itu sambutannya sudah tidak enak. Ilaika anni. Jangan, kamu jangan kesini, jangan dekat-dekat. Wallahi demi Allah, kata dia, laqad adani, telah menggangguku. Natnu himarika, bau busuk keledaimu. Demi Allah, bau keledaimu itu sangat mengganggu. Ini kata Abdullah bin Ubay. Jadi ini tidak kenyataan, ini yang dimaksudkan pelecehan, kemudian menyulut kemarahan orang-orang Ansor yang bersamai Nabi Muhammad SAW tadi. Akhirnya salah seorang dari sahabat Ansor mengatakan, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah SAW lebih baik daripada kamu. Wah, ini dia. Ini pedes memang ibu-ibu, marah. Jadi di sini menariknya apa? Orang yang baik itu maknanya bukan berarti orang yang tidak pernah marah. Makanya para ulama membagi marah itu al-ghadab menjadi 3 bagian. Al-ghadab, marah itu menjadi 3 bagian. Ada namanya al-ghadab al-ghadab al-madmum. Al-ghadab al-madmum. Al-ghadab al-madmum artinya adalah marah tapi tercela. Marah ya, yang tercela. Itu marah ya, yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat datang pada Nabi, "Ausini, berikan aku nasihat ya Rasul." Rasul mengatakan, "La taghdab." Minta lagi, berikan aku nasihat, "La taghdab." Diulang berkali-kali oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Al-ghadab miftahu kulli syarr." Marah itu adalah kunci setiap keburukan. Karena kalau orang marah lupa. Rasulullah SAW mengatakan, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah. Ya, ini saya kamu dapat surga. Karena marah itu memang gangguan setan. Marah. Ya, marah yang tercela itu. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah. Kalau datang kepadamu godaan dari setan, maka isti'adah, berlindunglah kepada Allah. Nazgun, godaan di sini oleh para ahli tafsir diantaranya Al-Imam At-Tabari rahimallahu taala mengatakan bahwasanya godaan di sini marah. Maka perintahnya untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau marah diperintahkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Marah seperti ini adalah marah karena syahwat. Memang suka marah-marah dia. Kalau marah itu puas. Atau marah dalam rangka membela kebatilan. Marah karena tersinggung terhadap kebaikan dan kebenaran. Ada rumah Quran di kampungnya marah. Yang merasa terganggu. Atau marah karena faktor asobiyah, fanatik kesukuan, fanatik kekeluargaan. Keluarganya salah, tapi marah bela keluarganya. Wah, ini marah yang tidak terpuji, madmum, tercela. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, adalah al-ghadab al-mahmud. Yaitu marah yang terpuji. Yang ada terpuji. Makana lillah. Marah yang ditujukan karena Allah. Sebabkan karena Allah. Ya, untuk Allah, ikhlas karena Allah. Karena mungkin syariatnya dihinakan.
syiar-syiar Islamnya direndahkan, nabinya dicela, dan lain sebagainya. Sebagaimana Nabi Musa pernah marah kepada kaumnya, bahkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 150. Ibu nanti bisa buka. Surat Al-A'raf ayat 150 itu menunjukkan marahnya Nabi Musa. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang itu baik Ustaz. Kenapa baik? Nggak pernah marah. Wah, itu perlu dirinci. Nggak pernah marah. Bagaimana maksudnya? Nabi Muhammad marah. Dalam Al-Quran Nabi Musa juga marah. Tapi tinggal marahnya seperti apa? Nabi Musa itu marah ketika datang kepada kaumnya setelah ditinggalkan selama 40 hari untuk menerima wahyu Allah, yaitu kitab Taurat. Jadi Nabi Musa berkholwat bersendiri dengan Allah di Bukit Tursina. Akhirnya dapat kitab Taurat. Beliau sudah tidak sabar mengabarkan kepada kaumnya berita gembira tersebut. Ada kitab yang akan membimbing mereka. Tapi ternyata ketika sampai kepada kaumnya Bani Israel, mereka sudah disesatkan oleh Samiri. Samiri ini tokoh juga, cuma ya nyimpang dia. Ya, dia dulu kecil juga mirip dengan Nabi Musa, artinya dibuang oleh kedua orang tuanya karena takut dibunuh oleh Fir'aun, karena setiap bayi laki-laki akan dibunuh. Kemudian dirawat oleh Jibril, sehingga dia kenal betul Jibril. Ketika ikut menyeberang Laut Merah dengan Nabi Musa, dia melihat malaikat Jibril naik kuda putih, dan bekas tapal kaki kuda Jibril alaihissalam diambil. Kemudian ketika Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya, dia menyesatkan kaum. Dia panggil Bani Israel, kemudian dia mengatakan, ada Tuhan yang itu merupakan Tuhan kalian, dan Tuhannya Musa juga. Coba Musa lupa, yaitu Tuhan sapi, Tuhan dewa sapi yang sejak lama mereka sembah ketika masa penindasan Fir'aun. Mereka jadi budak, tapi juga terpengaruh ideologinya dengan ideologi istana, ya, ideologi rezim Fir'aun waktu itu. Akhirnya dikumpulkan perhiasan-perhiasan mereka, dilebur, dicampur dengan bekas tapal kaki kuda Jibril, kemudian dibuat sedemikian rupa seakan-akan bisa berbicara, tidak berbicara, hanya suara-suara saja. Ya, kemudian Nabi Musa marah sampai memegang jenggotnya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun mengatakan, aku sudah ingatkan, tapi mereka tetap seperti itu. Nabi Musa marah sekali. Maka marah seperti ini tidak tercela. Ya, sebagaimana marahnya orang-orang Ansar menghina Nabi. Ya, datang baik-baik, ingin meluluhkan hati Abdullah bin Ubay bin Salul, belum mendengarkan kalam Nabi panjang lebar, tapi sudah dilecehkan bahwasanya ya, himar Rasulullah itu sangat mengganggu Abdullah bin Ubay. Kamu sana karena himarmu mengganggu. Himar ini keledai. Jadi marah seperti ini terpuji ibu-ibu. Maka kalau kita mendengar sesuatu yang tidak pas, kita marah. Walaupun kadang ya tidak boleh gegabah. Jadi marah, kemudian kita gegabah, itu dua hal yang berbeda. Maka marah itu, itu baik, tapi tetap tabayun. Misalnya ada informasi misalnya. Misalnya ada pejabat yang akan melegalkan apa ya, undang-undang yang mengharamkan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu kita marah, ya itu berpahala. Tapi bukan berarti kita asal sebar, asal ini harus cross check dulu, tabayun, ini penting. Jadi kemarahan umat Islam terhadap kebaikan itu adalah sesuatu yang baik, tapi bukan berarti menjadikan umat Islam tidak tabayun. Maka jangan sampai, kalau kita ngambil satu syariat saja, takutnya dipermainkan musuh. Umat Islam kan orangnya girohnya luar biasa, akhirnya dipancing ya, dengan sesuatu hal yang itu tidak benar, tapi disulut girohnya, marah. Kalau orang tidak berpikir ini, akhirnya marah-marah saja, tapi marah juga harus dengan strategi, ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga adalah al-ghadab al-mubah, yaitu marah yang mubah. Tapi bagi orang yang mampu menahannya, bagus. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 134. Ciri orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak dalam keadaan mudah ataupun susah. Wal kadhiminal ghaid, dan menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Ini jadi misalnya ada orang yang tiba-tiba megang kepala kita, nggak sopan atau apa gitu ya.
yang menghalangi jalan kita, yang nggak ada sebab tertentu loh kenapa ini gitu kan. Itu marah tuh mubah, tapi kalau kita tahan tuh baik. Ya, ada yang tidak sopan dengan kita, ya megang kepala atau apa gitu ya. Ada yang kemudian apalah gitu ya. Ini marah yang mubah yang terkait dengan pribadi kita, kepentingan kita. Kalau kita bisa menahannya, masya Allah. Ada kisah menarik dari seorang ahli bait yaitu eh, Ali bin Al Hasan. Ali bin Al Hasan dengan budak wanitanya. Jadi ketika dia memberikan minum itu ya, itu airnya mengenai wajahnya, kemudian tempat minumnya itu jatuh melukai bagian daripada badan Ali bin Al Hasan. Dah siap-siap marah nih. Kemudian budak wanitanya itu pintar, dia mengatakan, ya wal kadhiminal ghaid. Orang yang menahan amarah. Jadi orang yang menahan amarah. Menyetir ayat yang tadi kami sampaikan, Al Imran ayat 134. Kemudian Ali bin Al Hasan mengatakan, aku sudah menahannya. Kemudian budaknya tadi mengatakan wal afina 'anil nas, dan maafkan orang lain. Kemudian Ali bin Al Hasan radhiyallahu an mengatakan, ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Kemudian hamba saya tadi dimerdekakan. Ini kisah yang unik tentunya. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman dari pembantu ya, bahkan bukan pembantu, budak ya. Beda pembantu dengan budak itu. Beliau mampu menahan amarah, maafkan bahkan memerdekakan. Nah, ini manusia-manusia pilihan ya Ibu. Kita itu bisa nahan marah, alhamdulillah. Ya, syukur-syukur bila bisa memaafkan. Memaafkan itu legowo. Kalau maafkan masih ada rasa sakit di hati kita, itu belum maafkan, mungkin masih level menahan amarah. Ya, ini teorinya ya, prakteknya memang berat itu. Prakteknya sangat berat kan. Ya, ketika seseorang itu sudah dikuasai amarah, sudah lupa ilmunya, lupa kebaikannya, ini bahaya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dalam setiap kondisi, dalam keadaan, setiap keadaan, ya. Baik dalam keadaan normal atau dalam keadaan marah. Makanya kalau orang itu bisa berbuat adil dalam keadaan marah itu luar biasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, salasun munajjiyat. Ada 3 yang menyelamatkan. Ya, beliau mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, salasun munajjiyat, ada 3 hal yang menyelamatkan, yaitu taqwallah fis-sirri wal alaniyah. Pertama, takwa Allah di setiap keadaan, baik ada orang atau tidak. Yang kedua adalah al-iqtisadu fil faqri wal ghina, berhemat dalam keadaan kurang ataupun cukup. Yang ketiga adalah al-adlu indal ghadab, yaitu bersikap adil saat marah. Ya memang berat, mudah-mudahan ya kita berlatih Ibu. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 1178, terbunuhnya Abu Jahal. Tokoh gembong kafir Quraisy yang musuh Nabi Muhammad SAW, ya tewas pada saat peperangan Badar, peperangan besar pertama kali antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. 1178, haditsu Anas radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma badrin, man yanzuru ma fa'ala Abu Jahlin, fantalaqa ibnu Mas'udin fawajadahu qad darabahu na afra hatta barada fa akhadha bi lihyatihi faqala anta Aba Jahlin, qala wa hal faqa rajulin qatalahu qaumuhu faqala qataltumuhu. Silakan baca artinya Ibu-ibu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Badar, siapa yang mau melihat apa yang dilakukan Abu Jahal, maka Abdullah bin Mas'ud berangkat. Lalu dia mendapatkannya dalam keadaan telah ditebas oleh 2 putra Afra hingga tubuhnya terkapar. Dia atau Abdullah bin Mas'ud bertanya, kamukah Abu Jahal? Lalu dia menarik jenggot Abu Jahal dan berkata, apakah kamu berada di atas seorang yang dibunuh oleh kaumnya atau di atas orang-orang yang membunuhmu?
Iya, baik Ibu-ibu. Kisah kematian Abu Jahal yang dibunuh oleh Mu'ad bin Afra dan Muawiyah bin Afra. Dua orang bersaudara masih muda-muda ya, membunuh Abu Jahal pada saat perang Badar. Sepertinya ini dia sudah disampaikan nanti diperdalam dalam bacaan sirah nabawiyah. Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa yang mau melihat apa yang dilakukan Abu Jahal. Jadi sepertinya Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu bahwa Abu Jahal akan mati. Jadi sengaja menyampaikan kepada para sahabat tentang mukjizat ini dan kabar gembira, ya, sekaligus kabar gembira tentang kematian musuh terbesar Rasulullah SAW. Dan ini penguat dakwah Nabi di awal-awal dakwah di Madinah itu diberikan kemenangan yang besar. Ya, diberikan kemenangan yang besar oleh Allah pada perang Badar. Tapi memang sunatullah ya namanya. Pertama ya al-haq dan al-batil itu selalu berseteru Ibu. Jadi jangan heran kemudian kalau ada orang usil, orang kafir atau orang munafik, loh kok kayak gini Ustaz, wajar. Karena al-haq dan al-batil itu pasti ada. Kalau orang saya bilangnya jangan gumunan ya. Ya seperti itu sunatullah yang Allah tetapkan di tengah-tengah kita, di dalam kita berislam. Kita baik pasti ada yang menentang. Nabi Adam itu baik. Sebentar ya Ibu, ada ini. Iya Ustaz, pada Yesi nggak datang ya Yesi ya? iya Oma. Udah habis ini aku baca. Ngurus ada ular masuk rumah Ibu. Iya Ustaz,
Ya Allah. Kenapa Ustaz? Ada ular. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rabb. Udah keluar? Udah di tadi kan ada tukang di rumah mungkin kan belum rapi rumah. Oh gitu. Iya iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi bukan kobra sih kayaknya dari atas sih kan dari pohon. Ya Allah. Iya iya iya. Baik kita lanjut ya Ibu. Ya Ustaz. Jadi kesimpulannya adalah apa? Kita dalam berislam tuh pasti ada yang menentang itu pasti. Tapi kalau nggak ada yang menentang malah kadang-kadang tanda tanya ya, apakah apa yang kita bawa, apa yang kita sampaikan itu benar atau tidak. Ini menjadi pertanyaan malah karena sunatullah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang terbaik kemudian yang membawa risalah ini ada yang menentang. Ya. Tapi barakallahu fikum. Tapi tentunya sunnah syariahnya kemenangan di tangan kaum muslimin. Itu sunnah syariahnya. Syariahnya seperti itu. Dengan syarat diperjuangkan. Tapi memang tidak menang terus, tidak kalah terus. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah perang-perang yang kemudian kemenangannya kami berikan kepada mereka secara bergantian. Ya, jadi kalau kalah ya wajar. Kadang menang, kadang kalah. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Supaya apa? Diketahui orang-orang betul-betul ikhlas. Diketahui orang-orang betul-betul ikhlas di dalam berjuang. Ya kalau menang terus ya enak. Kadang-kadang kalah, kadang ditindas, kadang dizolimi, kadang kita nggak bisa membalas kezaliman mereka, orang-orang musuh Islam, yaitu untuk menguji orang-orang yang ikhlas dalam berjuang. Baik, barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah. Kemudian di bagian terakhir ini, yaitu ini kisahnya jelas ya, artinya Ibnu Mas'ud mendekati Abu Jahal. Tapi percakapan terakhir itu agak sulit ya. Terjemahannya agak ini. Saya coba melihat beberapa syarah ya penjelasan hadis ini. Maksudnya ibu-ibu, maksudnya di sini Abu Jahal itu terjadi belum mati ketika temu itu masih dalam apa namanya menjelang mau mati gitu ya, menjelang mau mati. Ibnu Mas'ud bertanya, apakah kamu Abu Jahal? Iya. Kemudian dia bertanya, siapa yang melakukan ini? Apakah kaumku gitu ya? Tidak, tapi mereka itu gitu kan. Jadi berdua yaitu orang Ansor. Jadi mau mati saja ini Abu Jahal sombong. Jadi kalau saya mati, kalau kita lihat dari riwayat yang lain, dengan beberapa lafal yang lain dalam riwayat yang lain, ya. Jadi Abu Jahal itu ketika mau meninggal juga sombong. Jadi dia menyatakan kalau yang membunuh adalah orang-orangku, maksudnya adalah kaumku, orang-orang Quraisy. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kaum muslimin yang hijrah itu kan banyak di antara mereka dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu terpandang ibu. Jadi kalau saya yang membunuh saya adalah mereka, saya bangga. Tapi ternyata yang membunuh saya siapa? Yaitu akhirnya dia mengarahkan tangannya, itu siapa? Abu Jahal itu kepada dua orang Ansor, anak muda itu. Dia mengatakan, tapi yang membunuh saya adalah dua orang petani. Karena memang penduduk Ansor adalah petani korma. Jadi merasa terhina dia. Inilah hamiyah al-jahiliyah, kesombongan jahiliyah yang ada pada Abu Jahal. Mau mati saja masih sombong. Jadi kalau saya mati dibunuh oleh kaumku ya apa namanya, ya nggak apa-apa. Jadi makanya dia melihat yang membunuhnya adalah dua sahabat Ansor, dua anak muda, maka dia kecewa Abu Jahal. Jadi merasa tidak sebagai orang yang terhormat karena dibunuh oleh orang yang tidak terhormat. Ini menurut pandangan Abu Jahal. Baik ibu-ibu, kita baca hadis lagi, ini cukup panjang. Saya baca hadisnya. Terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, si Togut Yahudi. Ini kisah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang sahabat kepada orang yang selalu mencaci Rasulullah SAW, yaitu seorang Yahudi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Kita baca kisahnya dan kita ambil faedah-faedahnya insya Allah. Hadis Jabir bin Abdullah qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man li Ka'b bin al-Ashraf, fa innahu qad adza Allah wa rasulahu." Faqama Muhammad bin Maslamah, faqala ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu? Qala na'am. Qala fa'lan li an aqula syai'an. Qala qul. Fa'atahu Muhammad bin Maslamah, faqala inna hadha ar-rajula qad sa'alana shadaqatan wa innahu qad annana wa inni qad ataituka astaslifuka. Qala wa aidan wallahi latamallunnahu. Qala inna qad ittaba'nahu fala nuhibbu an nada'ahu hatta nanzura ila ayyi syai'in yasiru sya'nu. Wa qad aradna an tuslifana wasqan aw wasqaini. Faqala na'am. Irhanuni. Qalu ayya syai'in turid? Qala irhanuni nisa'akum. Qalu kaifa narhanuka binisa'ina? Kaifa narhanu nisa'ana wa anta ajmal Arab? Qala farhanuni abna'akum. Qalu kaifa narhanuka abna'ana? Fayusabbu ahaduhum wa yuqalu ruhina biwasqin aw wasqaini. Hadha 'arun 'alaina walakinna narhanuka al-la'mata ya'ni silah. Wa'adahu an ya'tiyahu faja'ahu laylan wa ma'ahu Abu Na'ilah wa huwa akhu Ka'bin min ar-radha'ah fada'ahum ila al-hisn fanazala ilaihim faqalat lahum ra'atuhu aina takhruju hadhihi sa'ah faqala innama huwa Muhammad bin Maslamah wa akhi Abu Na'ilah qalat asma'u sawtan ka'annahu yaqturu minhu ad-dam qala innama huwa akhi Muhammad bin Maslamah wa radi'i Abu Na'ilah innal karim law du'iya ila ta'natin fi lailin la ajab. Qala wa yudkhilu Muhammad bin Maslamah ma'ahu rajulaini. Faqala idza ma ja'a fa inni qa'il bi sya'rihi fa ashmuhu. Fa idza ra'aytumunihi istamkantu min ra'sihi fadunakum fadribuhu. Wa qala marrah summa ushimmukum fanazala ilaihim mutawashshihan wa huwa yanfahu minhu rihat tayyib. Faqala ma ra'aitu kal yawm rihan ay atyaba qal indi a'turu nisa'il Arab wa akmal Arab. Faqala ata'danu li an ashumma ra'sa. Qala na'am fashamahu thumma ashamma ashabahu thumma qala ata'danu li? Qala na'am. Falamma istamkana minhu qala dunakum. Faqatalu thumma ataw Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Silakan dibaca Ibu. Bismillah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang akan membunuh Ka'ab bin Ashraf yang durhaka kepada Allah dan melukai Rasulnya? Maka Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata, Rasulullah, sukakah Anda jika aku yang membunuhnya? Beliau menjawab, ya. Muhammad bin Maslamah berkata, izinkan aku mengatakan sesuatu. Beliau bersabda, katakanlah. Setelah itu Maslamah mendatangi Ka'ab lalu dia berkata, sesungguhnya laki-laki itu, maksudnya Nabi SAW, telah meminta sedekah kepada kami, padahal kami dalam keadaan susah. Oleh karena itu aku datang kepadamu untuk berhutang. Ka'ab berkata, dan juga demi Allah, kalian akan bosan kepadanya. Maslamah berkata, sesungguhnya kami telah mengikutinya dan kami tidak suka meninggalkannya hingga kami mengetahui akhir kesudahannya. Dan kami hendak meminjam 1 atau 2 wasok. Amru tidak hanya sekali menceritakan kepada kami, namun ia tidak menyebutkan 1 atau 2 wasok. Atau aku berkata kepadanya, 1 atau 2 wasok. Perawi berkata, seingatku dalam hadis tersebut disebutkan 1 atau 2 wasok. Ka'ab bin Ashraf berkata, baiklah, akan tetapi kalian harus memberikan jaminan kepadaku. Mereka menjawab, engkau harus kami beri jaminan apa? Ka'ab menjawab, gadaikanlah istri-istri kalian. Mereka menjawab, bagaimana kami harus menggadaikan istri-istri kami, sementara kamu adalah orang yang paling rupawan di Arab? Ka'ab berkata, kalau begitu, gadaikanlah putri-putri kalian. Mereka berkata, bagaimana kami harus menggadaikan putri-putri kami? Nantinya mereka akan dihina orang-orang dan dikatakan mereka telah digadaikan dengan 1 atau 2 wasok. Hal itu akan membuat kami terhina. Akan tetapi kami akan menggadaikan lamah kami.
Sufyan mengatakan maksudnya adalah senjata. Kemudian mereka membuat perjanjian untuk bertemu kembali. Di suatu malam, Maslamah bersama Abu Nailah, ia adalah saudara sepersusuan Ka'ab, datang menemui Ka'ab. Lalu Ka'ab mengundangnya untuk masuk ke dalam benteng. Setelah itu Ka'ab turun menemui mereka. Istri Ka'ab berkata kepadanya, "Kemana engkau hendak keluar pada saat seperti ini?" Ka'ab menjawab, "Ia adalah Muhammad bin Maslamah dan saudaraku Abu Nailah." Selain Amru menyebutkan, istri Ka'ab berkata, "Aku mendengar suara darah menetes. Ka'ab menjawab, "Dia hanyalah saudaraku, Muhammad bin Maslamah dan saudara sepersusuanku Abu Nailah. Sesungguhnya sebagai seorang yang terhormat, apabila dipanggil maka ia akan menemuinya walaupun di malam hari." Perawi berkata, kemudian Muhammad bin Maslamah memasukkan ke dalam benteng 2 orang bersamanya. Dikatakan kepada Sufyan, "Apakah Amru menyebutkan nama mereka?" Ia menjawab, "Amru hanya menyebutkan nama sebagian dari mereka." Amru berkata, "Ia datang 2 laki-laki, sementara yang lain mengatakan Abu Abz bin Jabir, Al-Haris bin Aus, dan Abbad bin Bis." Amru mengatakan bahwa ia datang bersama 2 orang laki-laki. Maslamah melanjutkan, "Sungguh aku akan meraih rambut kepalanya dan menciumnya jika kalian melihatku telah berhasil menguasai kepalanya. Maka mendekatlah dan tebaslah dia." Sesekali Maslamah berkata, "Kemudian aku akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menciumnya." Ketika Ka'ab turun untuk menemui mereka dan bau minyak wanginya mulai menyebar, Maslamah berkata, "Aku belum pernah mencium aroma wangi yang lebih bagus dari ini." Selain Amru menyebutkan, "Aku memiliki minyak wangi wanita Arab dan lebih sempurna di kalangan Arab." Amru mengatakan, Maslamah berkata, "Apakah engkau mengizinkanku untuk mencium kepalamu?" Ka'ab menjawab, "Silakan." Kemudian Maslamah menciumnya dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Setelah itu Maslamah berkata, "Apakah engkau mengizinkanku lagi?" Ka'ab menjawab, "Silakan." Ketika ia telah berhasil menguasainya, Maslamah berkata, "Mendekatlah." Maka mereka langsung membunuhnya. Setelah itu mereka menemui Nabi SAW dan mengabarkan kepada beliau. Iya, ini kisah pembunuhan terhadap seorang Yahudi yang sering mencela Nabi Muhammad SAW, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Ya, Ka'ab bin Al-Ashraf. Baik Ibu, jadi hal seperti ini boleh dilakukan dengan izin ulul amri, pemimpin atau ulama ya tentunya. Ketika tidak ada kepemimpinan dalam masalah politik, ya ulama jadi pemimpin dengan mempertimbangkan maslahat dan madarat. Pada zaman Nabi seperti itu ya, Nabi menjadi pemimpin tertinggi. Ada seorang Yahudi yang suka menjelek-jelekkan Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, siapa yang akan membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Kemudian Muhammad bin Maslamah tampil. Apakah engkau ya Rasul senang kalau aku membunuhnya? Diizinkan. Kemudian untuk mengatur strategi, Muhammad bin Maslamah seakan-akan tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Nabi. Izinkan saya mengucapkan kata-kata, maksudnya kata-kata yang tidak enak tentunya untuk strategi. Jadi ini juga menjadi pembahasan para ulama, apakah perkataan kafir itu bisa diucapkan dalam strategi jihad. Ini kan berjihad membunuh gembong Yahudi ya ibu-ibu. Dan kalimat ini kalau kita pahami ya seakan-akan tidak suka dengan Nabi Muhammad. Mereka ya ikut Muhammad hanya lihat apa sih nanti kesudahannya. Jadi kalimat itu kalimat yang kufur. Ya. Ini perlu pembahasan yang mendalam apakah memang seperti itu atau bagaimana ya Ibu. Tapi ini ada contoh bagaimana seorang sahabat diizinkan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut untuk sebuah strategi. Ya kisah-kisahnya sudah kita baca di sini. Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah. Abu Nailah ini saudara sepersusuan dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Kenapa dipilih Abu Nailah? Supaya tidak mencurigakan. Makanya strategi itu memang penting, Ibu. Tidak hanya modal semangat. Jadi Muhammad bin Maslamah bertemu
di balik bentengnya. Jadi rumah-rumah mereka itu ada bentengnya. Saya teringat dengan apa yang saya lihat di Son'a di Qaryatul Yahud, di kampungnya orang Yahudi, Bu. Son'a itu beberapa tahun yang lalu, tahun 90-an itu orang Yahudi masih banyak sekali. Ya asli sana, tapi Yahudi. Mereka pada imigrasi ke wilayah Israel dan beberapa wilayah yang lain, kemudian tersisa tempat-tempat yang kosong. Di pegunungan, batu-batuan, rumah mereka itu ya betul-betul terpisah gitu ya, dengan benteng-benteng yang kuat, susah dijangkau. Nah, ini karena rasa takut mereka. Muhammad bin Maslamah mengajak Abu Nailah kemudian membawa masuk ke dalam benteng beberapa orang. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan, dibawalah saudara sepersusuan orang yang akan dibunuh. Di malam hari ini terjadi, yang mana istrinya sudah tidak nyaman. Kok malam-malam keluar, sampai dia mengatakan seperti itu kan, bertanya, untuk apa keluar malam-malam? Aku mendengar ya tetesan darah. Ya maknanya di sini aroma kematian itu ada, jadi ada sesuatu yang nggak beres dengan ungkapan aku mendengar tetesan darah. Muhammad bin Maslamah, Ka'ab bin Al-Ashraf mengatakan enggak, dia Muhammad bin Aslam. Dan saudaraku Abu Nailah, tidak apa-apa. Kemudian dengan strategi yang diterapkan Muhammad bin Maslamah, yaitu dengan pura-pura mencium kepalanya, dan waktu itu kepala Ka'ab bin Al-Ashraf beraroma sangat wangi. Jadi memang orang Arab itu bangga dengan minyak ya, minyak wangi para lelakinya ya. Minyak-minyak yang wangi, yang mahal. Sampai kalau orang kaya itu kalau lewat sudah diketahui aroma khasnya. Oh, ini si fulan. Sampai kemudian terbunuhlah Ka'ab bin Al-Ashraf dengan strategi yang diterapkan oleh Muhammad bin Maslamah, dan kemudian dikabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya tugasnya sudah selesai. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah, saya kira kita cukupkan sampai pada di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita membahas hadis terkait dengan perang Badar, masih terkait dengan jihad fisabilillah. Baik Ibu-ibu, sebelum kita tutup mungkin kalau ada pertanyaan kita buka. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair untuk Ustaz Taki. Teman-teman, jika masih ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Kayaknya masih siroh, masih ini ya Ustaz, masih Iya. ini belum banyak pertanyaan gitu ya. Ya, karena sifatnya kisah Ibu, di pembahasan Iya, ini juga besok perang Khaybar ya, masih ada ini. Pembahasan Teman-teman, selanjutnya apa sih Ibu? perang Khaybar 1180 Ustaz. Setelah pembahasan perang ini lah. Setelah Khaybar, perang Azab, Khandaq. Masih ini ya. Masih peperangan terus sih Ustaz. Oh, ini bab 35 nanti masalah kepemimpinan. Oh iya. Larangan minta jabatan. Nah iya, di situ. Mungkin oh iya, ini bagus pembahasannya. Masalah berjamaah. Jamaah kaum muslimin, tentang masalah jamaah ya, organisasi seperti apa dalam imam bayat, ya masalah bayat, hijrah. Ya insya Allah Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk semakin menambah bekal-bekal. Iya Ustaz, alhamdulillah. Teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, kiranya kita cukupkan dulu ya kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dulu kajian kita dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.